Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinyalakan ya videonya biar Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga baru bertemu lagi nih setelah kemarin semester ganjil sudah dilaksanakan, kita baru bertemu lagi secara virtual. Gimana kabarnya kalian? Sehat-sehat semuanya? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat dipahami dengan lebih mudah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silahkan dibuka buku catatannya yang kemarin, materi yang telah Ibu berikan minggu kemarin. Tentang apa minggu kemarin? Limit, oke. Limitnya kemarin baru secara pengertiannya saja. Nah, sekarang kita akan mempelajari bab baru yaitu bab limit. Sebelumnya kalian sudah pernah mendengar belum sih limit itu maksudnya apa ya? Atau dalam kehidupan sehari-hari kalian biasanya sering mendengar kata-kata limit itu digunakan pas saat kapan? Coba, pernah nggak kalian mengatakan kata-kata limit dalam kehidupan sehari-hari? Pak, Kanti pernah mendengar nggak kata-kata limit sebelumnya? Pernah. Pernah. Gimana tuh konteksnya? Pas saat lagi apa kamu mendengar kata-kata limit? Ya. Ada yang fans ini apa namanya? K-popers di sini biasanya suka ada merchandise kan? Kalau merchandise biasanya suka apa tuh bahasanya, bahasa Inggrisnya? Limited edition ya. Nah, merchandise-nya yang ini limited edition. Nah, apa tuh maksudnya limited edition? Terbatas, ya betul, bisa terbatas. Kemudian biasanya mungkin kalian juga ini suka begini bilangnya, aduh kuota gue limit nih. Kalau dalam konteks itu maksudnya apa? Mau seperti apa tuh limit di situ maksudnya apa? Kalau aduh kuota gue limit nih, nggak bisa internetan. Sisa sedikit. Atau mendekati nol ya, mau habis. Jadi sisa sedikit atau mendekati nol. Nah itu mungkin kalau secara kehidupan sehari-hari pengertian limitnya seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita pengertiannya berdasarkan matematika? Nah ini kita share. Saya bahas dulu sedikit yang materi kemarin, sudah terlihat? Ya, kita ini dulu. Oke, nah ini kita akan belajar limit fungsi aljabar dengan X mendekati A. Nah, kita untuk kelas 11 ini di materi wajib, limitnya yang dipelajari adalah limit fungsi aljabar. Ada dua dengan X mendekati A, A-nya itu suatu nilai, suatu bilangan. Kemudian ada juga nanti yang akan kita pelajari dengan X-nya mendekati tak hingga. Oke, ini pengertian limit yang kemarin. Kalau kalian lihat, kemarin kan ada fungsinya itu 2X plus 1. Akan dicari nilai limitnya itu dengan X-nya mendekati 3. Nah, kalau secara pengertian, itu kalau kita ingin menghitung nilai limitnya, maka kita harus menghitung dengan pendekatan dari arah kiri maupun dari arah kanan. Nah, arah kiri itu yang seperti apa? Arah kiri itu berarti bilangan-bilangan yang mendekati angka 3. Berapa saja kah? 2,99, 2,98, 2,97, 2,96, dan seterusnya. Kemudian kalau di pendekatan dari arah kanan itu berarti nilai-nilai yang mendekati ke angka 3 dari sebelah kanan, yaitu bisa 3,05, 3,04, 3,03, 3,02, 3,01. Kemudian gimana cara mencarinya? Cara mencarinya kemarin uraiannya ada di catatan yang kalian kemarin sudah catat. Nah,
nilai-nilai yang tadi yang mendekati 3 ini kalian substitusi ke fungsi yang disebutkan. Di sini fungsinya 2x plus 1. Berarti secara bergantian x-nya itu diganti dengan 2,97. Kalian cari hasilnya berapa? Ini didapatlah 6,94. Kemudian 2,98 dapat 6,96. 2,99 didapatlah 6,98. Kemudian dari arah kanan juga disubstitusi, ini si X-nya diganti yang 2X plus 1, didapatlah hasilnya 7,02, 7,04, 7,06, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dari arah kiri di 6,94, 6,96, 6,98, ternyata nilainya mendekati angka 7. Kemudian di sini juga dari sebelah kanan, dari 7,06, dari 7,04, 7,02. Mungkin kalau dilanjutkan di sini akan mendapatkan nilai 7,00. Nah, sama dari sebelah kanan juga ternyata mendekati ke angka 7. Maka untuk X mendekati 3 dari arah kanan dan kiri, ternyata nilai fx-nya semakin mendekati 7. Dalam notasi limit ditulis sebagai berikut. Jika limit kanan sama dengan limit kiri, di sini limit fx, nah x yang di bawah limit ini dibacanya x mendekati 3. Kalau ada tanda plusnya, berarti itu artinya didekati dari arah sebelah kanan. Sama dengan limit fx, x mendekati 3. Kalau ada tanda min di atasnya, berarti itu adalah pendekatan dari arah kiri. Kemudian limit 2x plus 1, x mendekati 3 dari arah kanan akan sama dengan limit 2x plus 1 untuk x mendekati 3 dari arah sebelah kiri. Maka dapat ditulis limit 2x plus 1 dengan x yang mendekati 3 itu sama juga dengan nilainya 7. Maka di sini pengertiannya jika x mendekati A dari arah kiri dan kanan, maka nilai fx-nya mendekati L dari kedua arah. L ini merupakan nilai limit fungsinya untuk x mendekati A dan dirumuskan sebagai berikut. Nah, di penulisannya seperti ini. Limit fx, x mendekati A akan sama dengan L. L-nya itu berupa bilangan nanti. Jadi dibacanya limit fx, x mendekati A. Nah, ada nanti kalau misalkan saya menuliskan X mendekati A-nya mungkin di bawah, di samping kanan bawahnya limit, itu tidak masalah karena biasanya pembawaan komputer masing-masing berbeda. Ada yang limit X mendekati A-nya di bawah lim, ada yang nanti di samping sebelah kanan bawah lim. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, limit 2x plus 1, x mendekati 3, nilainya sama dengan 7. Maka kalau kita sudah paham ini pengertiannya dari arah kiri sama arah kanan itu harus sama, maka cara yang lebih mudahnya adalah kita tinggal mensubstitusi nilai x-nya. Karena di sini x-nya mendekati 3, kalian tinggal substitusi nih ke dalam 2x plus 1. Berarti 2 dikali 3, hasilnya berapa? 6. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi, karena kita sudah paham pengertiannya, tidak usah lagi nanti mencari limitnya dari limit kanan dan limit kiri. Tinggal kalian substitusi saja. Kalau x-nya mendekati 3, maka ganti x-nya dengan 3. X-nya mendekati 5, maka x-nya ganti dengan 5. Nah, kemarin ada beberapa contoh. Nomor 1 sampai nomor 5, Ibu uraikan hasilnya. Nah, di sini tinggal disubstitusi nih, limit 3x min 4, x-nya mendekati 5, maka x-nya diganti 5, didapatlah hasilnya adalah 11. Kemudian limit 4x kuadrat, x-nya mendekati negatif 2, maka x-nya diganti dengan negatif 2, hasilnya 16. Kemudian nomor 3, x-nya mendekati 2, maka semua x-nya diganti dengan 2, didapatlah nilainya sama dengan 0. Kemudian yang nomor 4, x-nya mendekati 1. Semua x-nya nih, biasanya kalian kalau substitusi suka lupa diganti x-nya, semua x-nya diganti. Biasanya cuma depannya doang nih yang diganti. Nah, harus diganti semuanya. Ada x kuadrat, ada min 2x, maka semuanya diganti dengan 1. Yang x yang di bawah juga sama diganti dengan 1, maka didapatlah nilainya adalah negatif 2.
Kemudian ada limit X mendekati 4. Semua X-nya kita ganti dengan 4, maka didapatlah hasilnya 5/8. Nah, ini adalah semua nilai-nilai limitnya nih. 11, 16, 0, min 2, 5/8. Kemudian yang nomor 6 dan nomor 7, Ibu sisakan untuk kalian latihan. Yang nomor 6, dapat berapa hasilnya? Siapa? Ayo, yang mau. Linda. Linda nomor 6 berapa Linda hasilnya? Tak terhingga. Tak terhingga. Tak terhingga dapat dari mana? Nah, ini kan ada pernya nih, berarti ada dibaginya. Berapa per berapa sebelum tak terhingga itu? 0/0. 0/0. Oke. Yang lain? Adakah jawabannya yang berbeda? Tadi Linda hasilnya 0/0 sama dengan tak terhingga ya, Linda ya? Iya. Oke, yang lain ada yang beda nggak? Oke. Ini ya, nih di substitusi semua X-nya kita ganti 1, maka didapatlah 1 tambah 4 dikurang 5 dibagi 1 dikurang 1, hasilnya 0/0. Nah, nanti kita cek apakah 0/0 hasilnya tak terhingga. Karena kemarin ada yang jawab juga, Ibu lihat jawabannya ada yang 0/0 hasilnya sama dengan 0. Oke. Yang nomor 7, limit X mendekati 2. Untuk fungsinya 4 dikurang X kuadrat per 3 dikurang akar X kuadrat plus 5. Siapa nih yang mau menjawab? Yang nomor 7 berapa hasilnya? Rangga, tadi kayaknya ada Rangga deh. Rangga masih ada nggak? Rangga udah nggak ada? Nggak, nomor 7 nggak? Coba nggak? Jawaban Rangga berapa? Pramudia nomor 7 jawabannya berapa Pramudia? Jawabannya 6, Bu. Nomor 7 jawabannya? 6. 6 dari berapa dibagi berapa? Berapa per berapa? Sebelum 6 itu dapatnya berapa per berapa? Oke, ya, Pramudia hilang lagi. Oke, ya. Kalau misalkan kita substitusi langsung, didapatlah hasilnya 0/0. Nah, yang jawabannya kemarin ada juga sih yang saya lihat nomor 6 ada jawabannya berapa sekian, kemudian nomor 7 juga ada jawabannya sekian, tapi tidak dengan cara substitusi langsung. Nah, sebenarnya ketika kalian substitusi langsung ini kan hasilnya 0/0. Kalau 0/0 nanti ada lagi cara yang lainnya. Nah, teman-teman kalian yang menjawabnya bukan 0/0 itu karena sudah menggunakan cara yang seharusnya. Bagus, sebenarnya belum saya jelaskan, tapi kalian sudah berinisiatif mencari sumber-sumber di Google, mungkin di YouTube mungkin. Nah, itu saya apresiasi, berarti kalian berinisiatif dan ingin tahu lebih banyak, ingin tahu lebih dulu. Nah, sekarang kita cek 0/0 itu hasilnya berapa? 0 atau tak terhingga. Nah, di sini ada catatan. Kalau 6 dibagi 2 berapa hasilnya? 6/2 hasilnya berapa? 3. 3. Nah, 6/2 hasilnya 3. Kenapa 3? Karena 3 dikali 2 hasilnya sama dengan 6. Nah, sekarang 0 dibagi 4 hasilnya itu sama dengan 0. Nah, 0 dikali 4 hasilnya sama dengan 0. Kemudian kalau 4 dibagi 0. Kalau 4 dibagi 0 itu jawabannya tak terhingga. Tak terhingga di sini kenapa? Banyak jawaban maksudnya. Banyak jawaban itu bagaimana? Nah, 4 dibagi 0 bisa sama dengan 1. Tuh kan? Kemudian bisa juga 2, bisa juga 3, dan lain sebagainya. Nah, kalau 0/0 itu jawabannya adalah
tak terdefinisi. Maka kita hentikan saja sampai 0/0. Gitu. Jadi jangan diuraikan lagi jadi 0, jangan diuraikan lagi jadi tak terhingga. Jadi kalau 0/0 selesai sampai di situ. Nah, kita masuk ke limit fungsi aljabar dengan X mendekati A. A-nya itu tadi sebuah bilangan ya. Nah, di sini ada 3 cara nih. Jika hasil substitusinya adalah sebuah bilangan real itu maksudnya gimana? Bilangan yang positif, 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan yang negatif, -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Atau 0, atau bilangan pecahan, atau bilangan desimal. Atau bentuk akar, nah itu adalah bilangan-bilangan real. Maka kalian sudah selesai sampai di situ. Jadi awalnya itu kalian substitusi dulu, kalau sudah menemukan sebuah bilangan, maka nilai limitnya adalah hasil substitusinya. Selesai sampai di situ. Nah, bagaimana kalau hasil substitusinya adalah 0/0? Kalau hasil substitusinya 0/0, maka kalian lihat kalau fungsinya merupakan fungsi kuadrat, nah ada X kuadrat min 3X plus 4 dan seterusnya, maka untuk mencari nilainya diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Nah, ini pemfaktoran kalian harusnya sudah bisa karena di SMP sudah dipelajari. Kemudian kalau hasilnya 0/0 dan fungsinya memuat bentuk akar, seperti tadi yang nomor 7 kan ada akarnya. Maka untuk mencari nilai limitnya diselesaikan dengan cara perkalian sekawan. Perkalian sekawan juga sudah dipelajari waktu kalian SMP, belajar tentang perpangkatan, yaitu kalian belajar tentang perkalian sekawan. Nah, ada catatan. Selalu lakukan langkah substitusi untuk mengetahui hasilnya berupa bilangan real atau bukan. Jadi kalau ada bentuknya yang bentuk fungsi kuadrat, kemudian ada bentuk akar, jangan langsung kalian diselesaikan dengan pemfaktoran atau perkalian sekawan. Karena belum tentu hasilnya itu 0/0. Seperti contoh yang 1 sampai nomor 5. Ada yang bentuk akarnya, tapi ternyata langsung didapatkan sebuah bilangan. 5/8 tadi yang nomor 5. Atau yang atasnya lagi yang nomor 4, walaupun bentuknya pecahan per, kemudian ada fungsi kuadratnya, itu kan sudah ada bilangannya. Nah, itu belum tentu hasilnya 0/0. Jadi selalu lakukan langkah substitusi untuk mengetahui hasilnya berupa bilangan real atau bukan. Ya. Nah, contoh yang pertama. Siapkan pensilnya. Hitunglah nilai limit berikut. Yuk, silakan dihitung. Limit X plus 3 dikali X min 2. X-nya mendekati 7. Silakan yang sudah mendapatkan jawabannya sebutkan. Nah, tadi langkah pertamanya substitusi. Berarti X-nya diganti dengan 7. Nih, di sini X-nya mendekati 7. Ya, Ibu kasih waktu 30 detik. Ya, jangan bisik-bisik, silahkan diperkeras suaranya. 50, Bu. 50. Atik ya? Iya, Bu. Oke, kita cek ya. Oke, di substitusi X-nya kita ganti 7, 7 ditambah 3, dikali 7 dikurang 2. 10 dikali 5, hasilnya sama dengan 50. Oke, Atik betul. Dilanjut lagi, nomor 2, silahkan. Nah, limit X kuadrat plus 1 per X min 1. X-nya mendekati 1. Sudah ada yang dapat? Nol. Ya. Berapa bagi berapa? 2 bagi 0. 2 bagi 0. Tak terhingga tadi Oh, kalau iya, yang tadi. nah, kalau 0 bagi 2 baru hasilnya 0.
Jangan tertukar. Kalau misalkan bingung langsung, kalau misalkan bingung sampai 2/0 saja. Nanti takutnya kalau misalkan kalian ulangan, kalau ulangannya esai misalkan, kalau 2/0 kemudian tadi jawabannya 0 kan itu salah di ujungnya. Nah, nanti kalian nggak dapat nilai full. Jadi kalau ragu sampai 2/0 saja nggak apa-apa. Oke, berikutnya. Nomor 3. Nah, ini nomor 3. Tadi ini sudah contoh pada nomor 6. Hasil substitusinya tadi berapa per berapa? Nah, tadi kita substitusi ya, hasilnya adalah 0/0. Karena di sini lihat nih, di atas ini kan di pembilangnya, di yang bagian atas ada x kuadrat plus 4x min 5. Nah, ada x kuadrat berarti ini fungsi kuadrat. Maka akan diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Bagaimana sih cara pemfaktoran itu? Nah, di sini limit x mendekati 1, kemudian x kuadrat plus 4x min 5 per x min 1. Yang memuat bentuk kuadrat, nih yang atas, itu harus kita faktorkan. Nah, kalian tulis dulu di sini, limit x mendekati 1. Faktornya itu x min 1 dikali x plus 5. Kenapa bisa dapat x min 1 dikali x plus 5? Kalian cari bilangan berapa nih? Min 5 ini berapa kali berapa hasilnya? Min 5 ini ternyata didapatlah hasilnya 1 dan 5. Karena di sini hasilnya min, berarti ada yang min, ada yang plus. Kalian lihat, yang biar hasilnya positif 4, itu yang mana? Nah, kalau di sininya plus 1 sama min 5. Berarti jadi berapa kalau dijumlahin? Plus 1 min 5. Punya utang 1, punya uang 1, kemudian untuk bayar utang 5. Jadi berapa? Min 4. Sesuai nggak sama yang ada di tengah di sini? Enggak. Sekarang kalau yang ada di sini, min 1 dan plus 5. Kalian jumlahkan. Min 1 ditambah 5. Punya utang 1, bayarnya 5. Plus 4. Sesuai ya sama yang ada di tengah? Iya. Nah, pemfaktoran ini apa? Pemfaktoran ini nanti gunanya untuk menyederhanakan bentuk fungsinya. Nanti pasti akan ada yang dicoret. Nah, yang sama berarti yang dicoret. Berarti x min 1 dicoret dengan x min 1 yang di bawah. Maka masih bersisa, yang atas masih bersisa limit x mendekati 1, x plus 5 yang atasnya. Yang bawah karena sudah dicoret berarti sisanya 1. Kalau yang bawahnya sisanya 1, boleh ditulis per 1, boleh juga tidak ditulis, tidak masalah. Nah, karena kalau sudah ada yang dicoret ini, berarti langkah berikutnya adalah kalian tinggal mensubstitusinya seperti langkah yang pada awal ini nih. Oke, tinggal disubstitusi. Jadi, tadi langkahnya adalah kalau hasilnya 0/0, kalian faktorkan. Setelah faktorkan kan pasti ada yang dicoret. Nah, setelah dicoret, sisanya apa? Ketika sudah dapat sisanya, berarti kalian substitusikan nilai X-nya. Ini X-nya mendekati 1, maka kita ganti dengan 1. 1 ditambah 5 sama dengan 6. Oke. Nah, kalian lihat nih. Apa bedanya penulisan di baris ke-1, 2, dan 3? Ada nggak penulisan perbedaannya? Atau simbol yang tadinya ada menjadi tidak ada? Nih, yang saya tunjuk dengan kursor. Kalau baris 1 dan baris 2, apa persamaannya? Apa simbol yang ada? Nih, ini nih yang saya lingkar-lingkari. Lim X mendekati 1. Oke. Yang baris ketiga, ada limitnya nggak? Enggak. Nggak ada. Jadi, kalau misalkan kalian di sininya masih ada X-nya, di depannya harus selalu ada tulisan lim. Kalau kalian tinggal mensubstitusi, maka tidak ada limnya. Jangan sampai tertukar. Nanti kalau mengerjakan soal, caranya tertukar, yang ada X-nya nggak ada limitnya, tapi yang nggak ada X-nya malah ada limitnya, itu salah. Jadi, jangan sampai tertukar. Nah, kemudian di sini lihat, X-nya mendekati berapa?
1. X mendekati 1. Yang dicoretnya berapa? Apa yang dicoretnya? X-1. X-1. Oke, kalau di sini X mendekati 2, kira-kira yang dicoretnya apa? Kan tadi kalau di sini X-nya mendekati 1, yang dicoretnya adalah X-1. Kalau di sini X-nya mendekati 2, berarti di sini yang dicoret 2-1. 2-1. X min 2-1. X-2. X-2. Oke. Kalau di sininya X mendekati negatif 3. X+3. Oke ya. Jadi kalau misalkan kalian bingung cara memfaktorkannya gimana, di sini ada X mendekati 1, maka pasti yang dicoretnya adalah X-1, kebalikan tandanya. Jadi kalian tulis dulu nih, atasnya X-1, bawahnya X-1. Tinggal kalian lihat, yang atas kan ini ada X kuadrat nih. Nah, yang X kuadrat ini berapa ujungnya? Min 5. Berarti min 1 dikali berapa biar hasilnya min 5? Oh, positif 5. Berarti tinggal ditulis di sininya X plus 5. Yuk, kita coba sekarang yang nomor 4. Oke, ini kalau di substitusi hasilnya 0/0. Oke. Nih caranya. Ya. Limit X mendekati 3, X kuadrat min 7X plus 12 per X kuadrat min 4X plus 3. Di sini X-nya mendekati 3, berarti nanti pasti yang dicoretnya adalah X min 3, ya kan? Nih kebalikannya, ini X-nya mendekati 3, maka nanti yang akan dicoret adalah X min 3. Kalian tulis dulu nih, kalau misalkan bingung memfaktorkannya, tulis depannya X min 3, bawahnya X min 3. Oke. Nah, lihat yang atas, ini kan plus 12. Berarti min 3 dikali berapa biar hasilnya plus 12? Berarti min 3 dikali min 4. Berarti tinggal kalian bikin X min 4. Yang bawah, yang penyebutnya, di sini ada plus 3. Berarti yang bawahnya X min 3 ini min 3 kali berapa biar hasilnya dapat positif 3. Ternyata min 3 dikali min 1. Berarti kalian bikin X min 1. Nah, jangan lupa di sini ada X-nya. Tinggal coret yang sama, dicoret, maka sisanya yang atas ada X min 4, yang bawah penyebutnya ada X min 1. Maka limit X mendekati 3 itu untuk X min 4 per X min 1. Tinggal disubstitusi. Didapatlah. Nah, 3 min 4 tinggal kalian ganti 3 dikurang 4 per 3 dikurang 1 sama dengan min 1/2. 3 kurang 4 min 1, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Oke, ini untuk yang pemfaktoran. Ada pertanyaan tidak sebelum dilanjutkan ke yang perkalian sekawan? Yang mau ditanyakan? Kita waktunya 6 menit lagi. Oke, jadi tadi ya, kalian langkahnya adalah cek dulu hasilnya itu 0/0 atau tidak. Kalau bukan 0/0 berarti selesai sampai di situ. Berarti itu nilai limitnya. Kalau misalkan hasilnya 0/0, ada bentuk kuadratnya, berarti difaktorkan. Cara memfaktorkannya gimana? Yang gampang, kalian lihat X-nya aja. X-nya mendekati berapa? Kalau X-nya mendekati 3, berarti nanti yang akan dicoret adalah kebalikannya, X min 3. Kalian buat dulu dalam kurung X min 3, X min 3. Nah, lihat. Karena ini yang atasnya kuadrat, yang bawahnya juga bentuk kuadrat, maka dua-duanya difaktorkan. Kemudian tinggal kalian lihat, kan tadi sudah ada tuh X min 3 yang atas. Min 3-nya dikali berapa biar hasilnya lihat ujung yang paling atas plus 12. Maka min 3 dikali min 4. Yang bawah X min 3-nya dikali berapa biar hasilnya positif 3. Lihatnya yang ujung, yang paling ujung.
paling ujung bawah. Berarti min 3 dikali min 1. Coret yang sama, kemudian jangan lupa kalau masih ada X-nya, depannya harus ada tulisan limitnya. Yang atas sisanya tinggal X-4, yang penyebut yang bawah X-1. Kemudian kalau sudah ada sisanya, udah ada yang dicoret, kemudian ada sisanya, tinggal disubstitusi, X-nya diganti, masing-masing X diganti dengan 3. 3 dikurang 4 per 3 dikurang 1. 3 dikurang 4 hasilnya min 1, 3 dikurang 1 hasilnya 2. Jadi jawabannya min 1 per 2. Nah, itu tadi caranya. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada? Oke. Langkah materi yang berikutnya kan tadi udah pemfaktoran. Yang berikutnya adalah perkalian sekawan. Mungkin nanti akan Ibu buatkan videonya saja bagaimana cara penyelesaiannya. Nanti akan diupload di Instagram atau di YouTube. Nah, untuk sekarang karena waktunya tinggal 4 menit lagi, mungkin hanya sampai di situ. Nanti kalau sudah Ibu upload penjelasannya, Ibu beritahu lagi di grup yang ada perwakilan kelasnya. Kemudian nanti ada latihan, ada 7 soal kalau tidak salah, ada 7 soal. Nanti kalian kerjakan dan kumpulkan di Classroom. Deadline-nya hari Minggu sampai Minggu malam jam 23.59. Terus kalau misalkan kalian kebingungan, nanti kalian boleh cari di Google, boleh cari di YouTube, atau nanti kalau masih bingung juga boleh japri saya. Langkah-langkahnya kalau ada yang kebingungan, Bu, ini bagaimana, dan lain sebagainya. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan? Ini Fikria di kelas IPA 6, bukan? Yang belum screenshot dulu. Fikri, kenapa tugasnya belum lengkap yang akhir-akhir? Udah ngerjain belum, Fikri? Yang mana, Bu? Yang sebelum kita ulangan di Portaldik tuh. Itu tugas Fikri dua. Fikri juga nggak ikut lagi ulangan yang di Portaldik. Ditanya aja ya ke temennya tugas tentang bentar. Iya, Bu. Ulangan Nono nggak ada paketnya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Yang kan ada di ini nih, yang Fikri yang nggak ada. Yang 3 soal aplikasi, kemudian tentang catatan bunga, majemuk bunga tunggal, sama cara atau penyelesaian yang ulangan di Portaldik. Nggak apa-apa, nggak ikut ulangannya juga, tapi cara-caranya kamu lihat ke temennya. Jadi nanti diupload di Google Classroom ya. Ya, Bu, siap. Oke. Dah, kalau tidak ada pertanyaan, nih nggak ada pertanyaan nih, yang lain. Nanti yang cara yang perkalian sekawan kan Ibu rekam dulu videonya, jadi mungkin akan butuh waktu. Nanti Ibu kasih catatannya dulu saja, catatannya nanti kalian catat sampai jam 9 kan pelajaran Ibu. Nanti latihannya kerjakan dulu yang bisa kalian kerjakan, yang untuk perkalian sekawannya ditunggu sampai siang, mungkin nanti kalau misalkan sudah selesai Ibu kasih tahu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, waktunya tinggal sedikit lagi. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa teman-temannya diingatkan lagi tugas-tugas yang belum silakan dikumpulkan. Tidak apa-apa kalaupun telat juga masih Ibu terima. Yang penting kalian mengumpulkan. Jangan sampai nanti pas mau semesteran kalian dikejar-kejar tugas. Oke, selamat belajar, selalu semangat, semoga kalian selalu dimudahkan dalam belajar. Nanti jangan lupa isi absennya juga ya. Oke. Nah, yang berikutnya limit X akar X min 2 per X min 4, X yang mendekati 4. Nah, sama kayak tadi,
Langkah pertamanya kasih substitusi dulu untuk ngecek hasilnya 0 per 0 atau bukan. Ternyata setelah dicek hasilnya adalah 0 per 0. Maka karena di sini ada bentuk akar, diselesaikan dengan perkalian sekawan. Nah, hati-hati dalam mengerjakan yang bentuknya akar seperti ini. Lihat akarnya sampai mana. Nah, biasanya penulisannya itu kalian suka ada kekeliruan. Misalkan di sini kan ada akar X. Nah, yang di dalam akar itu hanya X saja, maka akarnya berhenti sampai di X. Biasanya penulisannya kalian suka diperpanjang nih sampai 2. Nah, itu kan artinya beda lagi. Jangan sampai seperti itu. Diperhatikan soalnya, akarnya itu sampai mana. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perkalian sekawan? Mungkin sudah banyak yang lupa, diingatkan kembali oleh saya. Nah, kalau mengerjakan tentang perkalian sekawan ini, kalian langkah pertamanya adalah tulis ulang soalnya nih. Yang ini ditulis ulang. Limit akar X min 2 per X min 4. X-nya mendekati 4. Kemudian apa bentuk sekawannya? Lihat yang ada bentuk akarnya. Di sini kan yang bentuk akarnya itu yang pembilang yang di atas. Akar X min 2. Maka sekawannya adalah tandanya kebalikan dari yang bentuk akar ini. Maka akar X plus 2 per akar X plus 2. Jangan lupa nih, sama penyebut pembilang dan penyebutnya. Karena dianggapnya ini kan kalau dibagi hasilnya sama dengan 1. Akar X plus 2 per akar X plus 2. Kemudian, kalau sudah, kalian kalikan. Yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Cara mengalikannya bagaimana? Lihat yang bentuknya akar dua-duanya yang mana. Kalau di sini kebetulan yang bentuknya akar itu adalah yang atas nih. Yang akar X min 2 dikali akar X plus 2. Yang bentuknya nggak ada akarnya, yang dua-duanya bukan akar, yang bawah, maka tidak usah dikalikan. Kalian tulis aja dalam kurung masing-masing. Nah, ini kan yang bawah akarnya cuma 1, maka kalian tulis ulang saja, tapi dalam bentuk dalam kurung. X min 4 dikali akar X plus 2. Nah, yang atas ini karena bentuk dua-duanya adalah bentuk akar, maka dikalikan. Cara mengalikannya, ini dari A min B dikali A plus B. Hasilnya sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Maka yang dikalikan adalah ujung-ujungnya saja oleh kalian. Ujung depan sama ujung depan. Akar X dikali akar X. Nah, karena bentuknya sama-sama dalam bentuk akar dan sama isinya adalah X, maka akarnya hilang. Tinggal X-nya saja, tinggal yang ada dalam akarnya saja. Min kali plus, min. 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, biasakan setelah tanda min yang ini, kalian dalam kurung penulisannya. Nah, ini kan min kali 4, min 4. Sama saja X min 4, yang ini juga sama juga dengan X min 4. Maka bisa dicoret, hasilnya yang atas sisanya 1. Nah, yang penyebutnya yang bawah hasilnya akar X plus 2. Jadi jangan lupa nih, kalau misalkan yang atas udah dicoret bukan berarti hasilnya 0, nggak ada. Itu hasilnya 1. Jadi tulis 1 sama kalian ya. 1, kemudian 1 per akar X plus 2. Jangan lupa kalau masih ada X-nya, di depannya ada limitnya. Sudah, seperti itu, tinggal disubstitusi, diganti X-nya dengan 4. 1 per akar X berarti diganti dengan akar 4 ditambah 2. Akar dari 4 itu 2, berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya 1 per 4. Jadi kalau misalkan perkalian sekawan nih, dicek dulu 0 per 0 atau bukan, kemudian kalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu adalah lawan dari bentuk akarnya. Lihat yang bentuk akar yang mana. Kemudian kalau di sininya tandanya min, berarti jadi plus. Kalau tadinya plus, berarti jadi min. Kemudian kalau sudah dikalikan dengan sekawannya, lihat yang dua-duanya bentuk akar. Nah, apakah yang bagian atas, apakah yang bagian bawah. Kemudian yang bentuknya dua-duanya akar, itu kalian kalikan. Cara mengalikannya ujung depan dengan ujung depan. Kemudian min kali plus jadi min, ujung belakang dikalikan dengan ujung belakang. Yang bentuknya tidak akar dua-duanya, maka ditulis ulang saja dalam kurung tapinya. Nah, nanti pasti akan ada yang dicoret. Jadi,
Nah, ini juga sama untuk menyederhanakan. Ketika sudah dicoret, maka didapatlah hasil sederhananya, penyederhanaannya. Kemudian setelah disederhanakan, kalian substitusi. Oke, yang berikutnya. Nah, ini adalah contoh pada nomor 7 tadi. Sudah jelas, sudah dicek sama kita. Tadi hasilnya adalah 0/0. Maka diselesaikan dengan perkalian sekawan karena ada bentuk akarnya nih yang di bawah. Oke. Bagaimana bentuk akarnya? Nah, ini kan limit 4 min X kuadrat per 3 dikurang akar X kuadrat plus 5. X-nya mendekati 2. Nah, tulis ulang dulu sama kalian di sini. Kemudian dikalikan. Dikalikannya, lihat yang bentuk akarnya itu ada di penyebut. Ini di yang bawah. 3 dikurang akar X kuadrat plus 5. Maka lawannya adalah 3 plus akar X kuadrat plus 5. Yang berubah nih yang memisahkan antara bilangan pertama dengan bentuk akarnya. Kalau misalkan di sini 3 dikurang, maka nanti bentuk sekawannya 3 ditambah. Yang di dalam akar tandanya tidak berubah. Tetap kalau plus tetap plus, kalau min tetap min yang di dalam akar ya. Nah, ini di sini 3 ditambah akar X kuadrat plus 5 per 3 ditambah akar X kuadrat plus 5. Langkah berikutnya kita cek dulu nih, mana yang dua-duanya sama-sama bentuk akar. Ternyata ada yang di bawah nih, yang di bawah sama-sama bentuk akar, atau penyebutnya nanti yang akan kita kalikan. Yang atas, yang pembilangnya, kita tulis ulang. Nah, 4 dikurang X kuadrat, ini dalam kurung. Kemudian yang 3 plus akar X kuadrat plus 5-nya juga ditulis ulang dalam kurung. Yang sama-sama bentuk akar, ujung depan kali ujung depan. 3 dikali 3, 9. Min kali plus, min. Akar X kuadrat plus 5 dikali akar X kuadrat plus 5. Nah, akarnya tinggal hilang. Akarnya hilang, tinggal yang ada di dalam akarnya aja, X kuadrat plus 5. Jangan lupa setelah tanda min ini, selalu gunakan dalam kurung. Nah, kalau sampai sini kan kalian belum ada yang bisa dicoret. Maka kalian lihat yang hasil perkaliannya. Di sini ada dalam kurung, setelah min ada dalam kurung. Nah, kalian kalikan dulu nih minnya masing-masing ke dalam bilangan yang ada di dalam kurungnya. Min kali X kuadrat, min X kuadrat. Min kali plus 5, min 5. Nah, sampai sini juga masih belum ada yang dicoret. Maka langkah berikutnya kita selesaikan nih yang penyebutnya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, kalau kalian lihat, di sini ada 9 dan min 5. Bisa kita kurangi. 9 dikurang 5 hasilnya 4, maka nanti didapatlah hasilnya 4 min X kuadrat. Nah, ini 4 min X kuadrat, kemudian baru bisa kita coret yang sama, maka sisanya, nah yang atas, sisanya 3 plus akar X kuadrat plus 5, yang bawah sisanya tinggal 1. Jangan lupa kalau masih ada X-nya, di depannya masih ada tulisan limit. Kalau sudah tidak ada, maka limitnya juga hilang. Kita substitusi, ini persatunya, kalau persatu boleh ditulis, boleh tidak. Kebetulan tidak saya tulis di sini. Tinggal kita ganti dengan 2 ya, X-nya mendekati 2, kita ganti dengan 2. 3 ditambah akar 2 pangkat 2 ditambah 5. Kerjakan dulu yang di dalam akarnya nih, 3 ditambah 2 kuadrat hasilnya 4, 4 ditambah 5 hasilnya 9. Berarti 3 ditambah akar 9 sama dengan 3 ditambah 3 hasilnya sama dengan 6. Nah, di sini ingat tadi ya, jika masih memuat variabel X, maka di depan fungsinya wajib dituliskan limit X mendekati berapa. Sesuaikan dengan soalnya. Nah, di sini ada latihannya. Sebelum kalian mencoba latihan yang ada di sini, kalian coba kerjakan dulu tadi contoh soal yang tadi. Sampai kalian bisa, baru nanti kalau misalkan sudah lancar, sudah paham, baru bisa mengerjakan yang ini. Ya. Di sini ada 7 soal. Kerjakan di buku latihan, kemudian penulisannya soal, jawab, soalnya ditulis pakai pulpen, jawabannya pakai pensil. Kemudian silakan mencari referensi dari berbagai sumber, buku paket, Google atau YouTube. Jika masih mengalami kesulitan, silakan konsultasi dengan saya. Dikumpulkan di Classroom paling lambat hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, pukul 23.59. Jadi sampai Minggu malam masih saya terima ya.
Oke, itu saja. Ini untuk yang perkalian sekawan. Minggu depan, insya Allah kita akan lanjut ke limit mendekati sehingga. Dipelajari lagi untuk limit fungsi aljabar X mendekati A-nya. Kalau ada kesulitan, silahkan boleh bertanya kepada saya.